lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Oke. Halo Bang Ali. Halo Bang. Lagi di mana nih Bang Ali? Lagi di rumah sih Bang, lagi di Medan. Abang lagi di mana nih Bang? Lagi di Medan juga nih. Udah lama banget kita nggak jumpa ya. Keren banget nih. Iya nih Bang. Oke, BTW Bang Ali pengen banget nih ngobrol sama Bang Ali nih. Biar bisa di-share ke yang lainnya seputar pengalaman Bang Ali. Sosok mahasiswa ya. Mahasiswa S1 akuntansi gitu ya. 2019 ya Bang, kalau nggak salah ya. Angkatan 2019 ya. 2020 Bang. 2020 ya, sorry. Oh iya, Ali 2020 ya. Oke, dari akuntansi Universitas Sumatera Utara. Oh iya, BTW Bang, ini pengen banget nih bisa share gitu ya ke yang lainnya untuk seputar beasiswa Paragon nih Bang. Jadi pengen banget tahu seputar beasiswa Paragon yang mana Abang jadi penerimanya nih salah satunya. Itu keren banget. Dan semoga bisa menginspirasi yang lainnya juga nih untuk bisa ikutan beasiswa Paragon untuk lebih mengenal apa itu beasiswa Paragon nih Bang. Boleh nggak nih Bang? Boleh Bang, boleh Boleh ya. banget. Oh iya, BTW Abang beasiswa Paragonnya di tahun berapa Bang? Menerima di tahun berapa? Beasiswa Paragon tahun 2021. Oh, ST berarti Pemberdayaan. masih baru ya. Itu beasiswa Paragon itu bagaimana tuh Bang beasiswanya? Cangkupannya apa aja yang didapetin atau gimana? Oke. Untuk mulainya aku kenalin dulu kali ya, Paragon itu sebenarnya perusahaan apa sih atau Oh iya. organisasi apa sih gitu ya. Oke, boleh. Jadi sebenarnya Paragon itu nama panjangnya PT Paragon Technology and Innovation, dan Paragon itu merupakan perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang produk-produknya itu ada Wardah, Makeover, Kaf. Pasti teman-teman semua di sini pastilah udah pernah pakai, masa nggak pernah sih nggak pakai Iya, produknya benar. Paragon gitu kan. Bang Fadli juga kalau Ali nggak salah pakai produk Kaf kalau nggak salah Bang ya. Salah satunya ya Bang Adu. Iya. Nah, jadi Paragon itu adalah perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia untuk saat ini. Kemudian Paragon sendiri ini memiliki misi, ada diantaranya mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan, dan terutama adalah mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Nah, jadi untuk mengimplementasikan misi tersebut, misi mendukung pendidikan, maka Paragon itu membuatlah program beasiswa Paragon Scholarship. Nah, untuk beasiswanya itu benefitnya sangat banyak ya. Di antaranya kita dapat dana uang saku, allowances, terus kemudian kita juga ada social project di Novo Club. Jadi di social project itu kita bisa terjun langsung nih. Sebenarnya kalau kita kerja di Paragon itu kita ngapain gitu? Kita dikasih kesempatan sebagai mahasiswa untuk udah gimana ya? Udah bisa ngerasain nih gimana kalau kita itu nantinya setelah tamat kita kerja di perusahaan Paragon gitu. Kemudian kita juga dapat kegiatan tiap minggunya, kita ada kelas tuh, kelasnya itu untuk develop diri kita, kayak gimana kita tuh menghadapi orang banyak. Ya jujur sih aku orangnya introvert gitu ya, tapi semenjak ya alhamdulillahnya gitu lulus di Paragon, jadi kayak ya udah mulai mau berbicara depan umum gitu. Dan public speaking saya salah satu kelemahan aku sih Bang, gitu jujur. Berarti sekarang udah lebih baik gitu ya karena kegiatan-kegiatan di beasiswa Paragon tadi ya Bang? Lebih better lah Bang, walaupun bukan yang terbaik Bang. Oh gitu. Untuk tahapan seleksinya Bang, apa aja tuh Bang? Nah, untuk tahapan seleksinya itu ada, yang pertama itu seleksi berkas ya. Seleksi berkas itu ada CV. Untuk CV itu harus yang ATS. Kalau nggak ATS itu biasa langsung di skip itu. Oh Harus gitu. ATS friendly. Kemudian scan KTM, KTP, kartu keluarga, transkrip nilai kan, terus IPK harus di atas 3 untuk sosial. Kemudian, nah ini pengalaman aku biar lulus dari seleksi berkas itu, kalau punya teman-teman punya sertifikat prestasi, nah itu berguna banget itu. Kalau ada itu tuh langsung lolos tuh berkas. Kemudian setelah
kita lolos berkas tuh nanti di email, di invitation, biasanya di pertengahan bulan Juni nanti itu ada invitation buat kita tes. Nah, setelah seleksi berkas ada tesnya online. Nah, jadi tesnya itu tes kemampuan dasar kayak UTBK gitu, kayak berhitung cepat, tambah-tambah gitu. Terus kemudian kayak nanti kita ada dikasih gambar gitu kan Bang, ada macam-macam segi 5, segi 6. Nah, dari bentuk ini mana itu yang mirip, ada ABCD mirip-mirip gitu. Kayak ya kemampuan dasar gitulah. Kalau pernah les ujian kedinasan, nah hampir-hampir mirip deh soalnya kayak itu. Oke. Jadi setelah kita tes online, nanti kita dikasih invitation kalau lulus di bulan Juli, kalau nggak salah di bulan Juli itu di pertengahannya baru dikasih jadwal untuk kita wawancara. Nah, di wawancara itu tips dari aku sebelum wawancara disiapin nih, banyak-banyak nanti bakal ditanya tuh, sejauh mana kita tuh tahu sama Paragon. Mungkin kali ya, aku lulus karena waktu ditanya seberapa kenal kamu sama Paragon tuh aku kayak ngejelasin detail gitu, kayak sejarahnya Paragon itu gimana, terus tanggal-tanggal penting sejarah Paragon tuh gimana gitu. Profil itu gitu sih, ya. Bang. Iya Bang. Berarti ada 3 tahap tadi ya Bang? Iya Bang, bener Bang. Oke, 3 tahap. Oke. Dari semua itu yang paling paling penting atau paling sulit itu di mana tuh Bang? Karena aku orangnya introvert ya Bang, aku paling sulit diwawancara sih Bang. Diwawancara. Itu wawancara, karena aku orang introvert itu aku wawancara saking gimana ya, saking takutnya itu zooming wawancara tuh sambil lihat kayak word yang udah aku tulis apa yang mau aku bilang. Misal wawancaranya itu bakal nanya ini nih, udah aku siapin tuh jawabannya. Ternyata pas ditanya malah pertanyaannya kayak random gitu sih Bang, tapi alhamdulillahnya aku bisa jawab. Dan kakak yang dulu aku diwawancara sama kakak itu ya enjoy sih, makanya enak gitu. Berarti penting banget ya latihan. Jadi nggak ada kata gue introvert, lo extrovert gitu ya. Semua itu proses belajar gitu ya Bang. Tinggal tipsnya aja Bang, gitu ya. Mungkin tips gokil dari Abang pribadi untuk yang introvert tadi gitu ya. Bisa dibuat list pertanyaannya, jawabannya apa gitu ya. Jadi bisa lebih tahu atau mungkin bisa lebih adaptasi mungkin ya lebih tepatnya Bang. Adaptasi untuk wawancara. Keren-keren. Untuk BTW untuk mungkin tiap beasiswa pasti ada nih kan kegiatan-kegiatan yang paling diminati atau paling menonjol gitu. Untuk dari Paragon sendiri ada nggak Bang kegiatan-kegiatan dari penerima beasiswanya gitu atau kegiatan favoritnya apa gitu Bang? Boleh dong di-share Bang. Kalau kegiatan di Paragon banyak ya. Kita tiap minggu biasanya ya. Kadang ini tiap bulan juga sih, sebulan sekali gitu. Kita ada kelas development skill gitu kan. Ya itu kayak webinar gitu aja sih. Tapi favorit aku di Novo Club. Nah jadi kalau kita penerima beasiswa, kita itu bakal ikuti namanya Novo Club. Jadi Novo Club itu project di mana seorang mahasiswa kita sebagai Paragonian gitu ya. Grantee Paragon itu disebut juga sebagai Paragonian. Kita sebagai Paragonian mahasiswa, kita bisa ngerasain nih, oh ternyata nge-branding produk itu tidak semudah yang dipikirin ya. Oh ternyata dalam branding itu ada banyak strategi yang harus dilakuin gitu. Jadi kita walaupun masih mahasiswa, kita itu udah feeling kita itu udah kayak, oh nanti jadi pekerja itu sebagai karyawan itu seperti ini gitu loh. Jadi kita nggak terkejut lagi nanti ketika memasuki dunia kerja. Dan di sini kita juga dilatih nih sebagai pemimpin, gimana kita menghadapi orang banyak. Terus kalau misalnya ada nih teman setim kita satu kerjaan gitu kan, satu project sama kita, kalau dia itu orang introvert, kita terus menghadapinya tuh kayak gimana. Terus kalau dia itu orangnya susah diatur atau gimana gitu, gimana pendekatannya, itu sih Bang, kita diajari untuk lebih kalau aku bilang sih hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, itu sih Bang. Oke, berarti banyak banget hal-hal yang bisa menambah kapasitas diri pastinya ya. Jadi bukan cuma biaya, tapi juga maksudnya bantuan dana, tapi juga ada pengembangan kapasitas diri. Dan itu paling penting gitu ya Bang. Nggak semua beasiswa ngasih hal itu mungkin barangkali ya Bang. Nah salah satu yang ngasih itu benar. Beasiswa Paragon gitu ya Bang. Oh iya Bang. Sama satu lagi nih sih Bang. Iya. Nggak hanya dikasih dana, kita juga dikasih produk skincare yang Paragon. Jadi nggak glowing secara
skill, kita juga glowing di muka gitu. Oh gitu ya, wih keren banget. Berarti banyak banget gitu ya benefit dari beasiswa Paragon ini ya Bang. Wih. Iya benar Oh Bang. ya, untuk beasiswa Paragon ini sendiri biasa periode bukanya itu kapan ya Bang? Tiap tahun ada ya? Atau Nah, gimana? Mm-mm. untuk beasiswa Paragon sendiri ini sedang buka nih Bang. Untuk pendaftarannya nanti paling lama di tanggal 10 Juni, Oh deadline iya. pengumpulan berkas. Mm-mm. Nah, teman-teman udah bisa nih mulai disiapin berkas-berkasnya, ada CV-nya Iya. disiapin, terus transkrip nilai, surat rekomendasi ke kampus gitu. Udah mulai nih bisa disiapin. Berarti bisa disiapin dari sekarang gitu ya. Apalagi nggak bisa nih ya. Mungkin kebanyakan dari orang-orang yang gagal beasiswa nih biasanya ya Bang kalau dari keadaan umum karena persiapannya cuma beberapa hari gitu ya Bang. Padahal nggak cukup gitu ya Bang. Seharusnya bisa disiapin dari sedini mungkin gitu ya Bang. Benar-benar. Jujur aku waktu nyiapin beasiswa Paragon ini aku nyiapinnya 3 bulan loh, hanya untuk Wih, pertanyaan tiga wawancara. bulan. 3 bulan ya Bang. Harus digaris bawain ini Bang. 3 bulan, bukan 3 hari. Ya kan Bang? Tapi untuk teman-teman yang belum nyiapin berkas atau nyiapin diri buat beasiswa Paragon, jangan berkecil hati karena ada juga kok teman-teman yang hamin seminggu, hamin 2 hari juga bisa lolos dia jadi grantee Paragon gitu. Intinya semaksimal mungkin ya Bang untuk nyiapin Benar-benar. berkasnya. Pokoknya totalitas lah di setiap tahapnya gitu ya Bang. Keren banget. Hmm. Oh iya, untuk beasiswa Paragon ini sendiri durasinya berapa lama ya Bang? Maksudnya kontrak beasiswanya maksudnya? Nah, jadi beasiswa Paragon untuk tahun ini buka 2 jalur ya Bang, jalur pemberdayaan sama jalur inovasi. Nah, Hmm. untuk di kampus khusus sendiri itu hanya bisa daftar di jalur pemberdayaan. Nah, untuk jalur pemberdayaan ini hanya untuk mahasiswa di semester 2 angkatan tahun Oh, 2021. Nah, jalur pemberdayaan ini sendiri kontrak beasiswanya itu sampai kita tamat, sampai semester 8. Kemudian wah. untuk beasiswa inovasi itu sampai tamat juga sih. Tapi beasiswa inovasi itu mulai dari semester 6 gitu, Bang. Itu tugas akhir. Oke. Wih, keren. Berarti sampai tamat ini nanti Abang jadi penerima beasiswa Paragon ya. Oh iya, Bener, untuk Bang, beasiswa bener. Paragon itu memperbolehkan double beasiswa nggak ya Bang? Nah, Kan itu ada dia untuk beberapa Paragon beasiswa yang nggak sendiri boleh. Mm-mm. nggak bisa double beasiswa. Bisa Karena ya. nanti pendaftarannya salah satunya surat keterangan tidak menerima beasiswa lain termasuk bidik misi dan KIP. Oke, mungkin bisa jadi catatan gitu ya Bang untuk bagi mereka yang mau daftar beasiswa ini. Nggak boleh double beasiswanya. Nggak boleh Untuk, serakah. iya, harus bagi-bagi sama yang lain gitu ya. Siap Bang. Oh iya Bang, untuk Abang pribadi nih boleh dong bagiin tips Bang untuk bisa lulus beasiswa ini versi Abang pribadi gitu untuk bagi calon-calon yang mau mencoba beasiswa ini. Gitu dong Bang. Nah, oke. Tips dari aku yang pertama eh, di berkas itu usahakan ada prestasi deh, mau tuh provinsi atau nasional, ya setidaknya ada gitu surat prestasi biar lolos di berkas gitu. Tapi kalau yang bagi tidak ada juga jangan berkecil hati, tapi juga ada kok teman-teman grantee lain yang lolos juga gitu walaupun tanpa surat prestasi. Kemudian di wawancara itu aku rekomendasi ke teman-teman buat coba cari lebih detail gitu profilnya Paragon, jangan hanya cari di satu website tapi di banyak sumber gitu biar biar kita itu lebih kenal. Kan kita mau jadi bagian dari yang Paragon tuh. Maka kalau kita nggak kenal Paragon, gimana Paragon mau nerima kita gitu kan. Iya. Terus eh, tips yang ketiga dari aku sih apa ya, disiapin lah untuk tes online-nya kan, mungkin bisa dibuka lagi yang dulu pernah persiapan UTBK gitu kan, mungkin bisa dibuka-buka lagi bukunya. Terus kalau bisa di wawancara itu kita bisa narik hatinya si pewawancara gitu, si HRD-nya. Nah, di Iya. wawancara itu aku dulu kayak sempat apa ya? Dibilang ngegombal enggak sih ya, cuman kayak lebih ngemuji Paragon itu kayak ya kita menguji Paragon gitu di wawancara, kayak kita dibilang Nge-branding gitu menjilat ya, enggak Bang? sih ya, lebih ke Iya. gimana ya, cari muka gitu Bang sama HRD-nya gitu. Dan kebetulan kan HRD-nya perempuan tuh, jadi kita aku nih laki-laki kan bisa lebih narik hatinya sih gitu. Lebih nyentuh gitu ya. Iya Bang, Strategi benar. marketing juga ya. Perlu banget Ya. diwawancara mungkin ya, Bang. Iya Iya, benar iya. Bang, benar.
Oke, siap. Mungkin itu ya Bang. Oke, thank you banget ya Bang untuk obrolan seputar beasiswa Paragon. Mungkin next time kita bisa ngobrolin lebih lanjut lagi. Cuman mungkin itu saja sih. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak yang Bang. Informasinya. Amin. Oke, Makasih banyak Bang. juga Bang Fadli atas waktunya. Oke Bang, terima kasih kembali Bang. Luar biasa banget nih dari Bang Ali tips gokilnya untuk beasiswa Paragon agar mereka yang mencoba bisa lulus beasiswa ini. Sama-sama kita doakan ya Bang. Karena benefitnya banyak banget gitu ya untuk kapasitas diri terutama. Oke Bang, thank you banget Bang untuk tipsnya. Thank you ya Bang. Ya, sama-sama Bang. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.